Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Insyaallah pada subuh kali ini kita akan melanjutkan kajian tafsir masih di surah Asy-Syams. Qala Allah Ta'ala fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengilhami, memberikan ilham. Ay Allah Azza wa Jalla alhama hadhihi nufus. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada jiwa-jiwa, ya, di mana sebelumnya kita sebutkan ayatnya, ya, wa nafsi wa ma sawwaha. Kemudian Allah melanjutkan fa'alhamaha. Jadi kata domir alha itu kembali kepada an-nufus. An-nufus itu muannas, perempuan, ya. Kata para ulama bahasa Arab, jama taksir ghairu aqil itu disifati muannas, sehingga dhamir bukan fa'alhamahu tetapi Allah katakan fa'alhamaha, ta'udu ila an-nufus. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada jiwa-jiwa. Apa itu? Fujuraha wa taqwaha, jalan kefasikan, wa taqwaha, dan jalan ketakwaan. Jadi setiap jiwa manusia diberikan jalan untuk melakukan kemaksiatan dan jalan untuk melakukan ketakwaan. Al-fujur huwa ma yuqabilu taqwa. Ya. Kata al-fujur itu lawannya takwa. Wa taqwa ta'atullah. Ketakwaan itu adalah mentaati Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Fal fujuru ma'siyatullah. Ya, sedangkan fujur adalah ketika seorang hamba melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakullu 'asin fahuwa fajir. Setiap orang yang bermaksiat maka dia fajir, fasik. Wa in kana al-fajiru khussa 'urfan bi annahu man laysa bi'afif. Meskipun kata al-fajir itu, ya, secara urf
secara kebiasaan orang Arab itu diartikan man laisa bi'afif, orang yang tidak menjaga kehormatan. Tetapi huwa syar'an, secara syariat, kata al-fujur itu ya ummu kullu man haraja an ta'atillah, mencakup semua orang ketika keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fajir. Ketika ada orang tidak melaksanakan sholat, itu fajir. Ketika ada orang melakukan zina, itu fajir. Ya ummu, mencakup seluruh. Ketika seseorang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhama taqwaha, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada jiwa taqwa, jalan ketakwaan. Huwal muwafiqu lil fitrah, ketakwaan itulah yang sesuai dengan fitrah manusia. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, maka itu sesuai dengan fitrah manusia. Kebalikannya, kita tetap diberikan jalan kedurhakaan, jalan kemaksiatan, tetapi ketika kita melakukan, maka kita keluar dari fitrah. Sehingga ketika orang melakukan kesalahan itu, pasti ada rasa lain-lain di dalam jiwanya. Ada rasa tidak enakan di dalam jiwanya, tenangan di dalam jiwanya. Kenapa? Karena dia keluar dari fitrah. Jadi fitrah manusia diciptakan memang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah itu bisa menenangkan hati. Karena fitrahnya memang manusia, fitrahnya jiwa manusia untuk selalu melakukan kebaikan, selalu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-fujura kharijun 'anil fitrati, karena sesungguhnya orang-orang yang fajir, orang-orang yang fasik, orang-orang yang melakukan kemaksiatan itu pada hakikatnya keluar dari fitrah. Kharijun 'anil fitrah. Lakin qad yalhamuhullahu ba'dan nufusi, tetapi kadang Allah Subhanahu wa taala mengilhami, memberikan jalan kedurhakaan ba'dan nufus pada sebagian jiwa, linhirafiha, ke arah penyimpangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma zaghu azaghallahu qulubahum, ketika mereka berpaling dari kebenaran, azaghallahu qulubahum, maka Allah Subhanahu wa taala memalingkan hati mereka. Pertanyaannya, berarti Allah menghendaki sebagian hambanya untuk melakukan kemaksiatan. Berarti Allah tidak adil. Kenapa Allah memberikan ilham untuk melakukan kemaksiatan? Para ulama mengatakan Allah Ta'ala yadhlimu la yadhlimu ahadan. Allah Subhanahu wa taala tidak sama sekali pernah menzalimi seorang hamba. Lakin akan tetapi min ilmin minhu, tetapi Allah Subhanahu wa taala memang sudah tahu annahu la yuridul haqq, bahwasanya orang yang melakukan kemaksiatan itu, orang yang ingin melakukan dosa itu
memang pada dasarnya tidak mau melakukan kebenaran. Allah tahu. Bukan berarti Allah kehendaki dia melakukan keburukan, tidak. Fahimtum? Jadi kalau ditanya nanti oleh masyarakat, itu jawabannya. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala menzalimi hambanya, tetapi Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya hamba itu memang tidak menginginkan kebenaran. La yuridul haqqa, mereka tidak menginginkan kebenaran, sehingga azaghallahu qalbahu, sehingga Allah Subhanahu wa taala memalingkan hati mereka. Allah tahu. Kemudian ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan hatinya, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Qad aflaha, kata aflaha ay fazal matlubi wa naja minal marhubi. Dikatakan keberuntungan itu adalah ketika seseorang mendapatkan apa yang dia ingini dan terbebas dari apa yang dia takuti, maka itu dikatakan kemenangan, beruntung. Dan keberuntungan yang sebenarnya itu adalah keberuntungan ketika seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya menginginkan surga, dan kita semuanya ingin terhindar dari api neraka. Wa qina adzabannar. Sehingga ketika kita masuk ke dalam surga, maka itulah dikatakan qad aflaha, sungguh beruntung. Siapa orang-orang yang beruntung itu? Di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala, man zakkaha, orang yang senantiasa mensucikan jiwanya, membersihkan hatinya. Al-muradu bitazkiyah, yang dimaksud dengan mensucikan jiwa adalah ayyuzakkiya nafsahu bi ikhlasiha minasyirki wa syawaibil ma'asi, adalah membersihkan jiwanya dari kesyirikan, wa syawaibil ma'asi, dan dari segala noda-noda kemaksiatan. Ya, syawaibil ma'asi. Kenapa dikatakan noda? Karena setiap seorang hamba melakukan dosa, setiap hamba melakukan maksiat, itu semakin bernoda hatinya. Ya. Jadi ada orang yang bajunya tidak bernoda, tapi hatinya bernoda. Ya. Siapa itu yang hatinya bernoda? Ya orang-orang yang senantiasa melakukan kemaksiatan, orang-orang yang senantiasa melakukan kesyirikan dan lain sebagainya. Itu semua noda-noda hati, noda-noda jiwa. Kemudian wa qad khaba man dassaha. Ya, kebalikannya tadi beruntung orang yang mensucikan, sekarang sungguh merugi. Sungguh merugi. Siapa itu orang yang merugi? Man dassaha adalah orang yang mengotori jiwanya, orang yang menodai hatinya. Ai man aradaha fil mahalik wal ma'asi, yaitu orang yang menginginkan jiwanya itu memang ingin terjerumus dalam kemaksiatan. Inilah orang-orang yang merugi, kata Allah Subhanahu wa taala.
Dia tidak menginginkan kebenaran, tapi dia menginginkan kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam jiwa manusia ada potensi memang melakukan keburukan, ada potensi melakukan kebaikan. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebaik-baik orang atau orang yang beruntung adalah orang yang mensucikan jiwanya. Berarti memang manusia ada potensi melakukan kesalahan, tetapi dia senantiasa ketika melakukan kemaksiatan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tahu ada manusia yang menghendaki keburukan, sehingga Allah katakan sungguh merugi orang yang mengotori jiwa. Sehingga sungguh Al-Quranul Karim memiliki mukjizat, antara satu ayat dengan satu ayat yang lain memiliki munasabah, keterkaitan antara surah dengan surah yang setelahnya. Kalau kita belajar ilmu tafsir atau ulumut tafsir, ada disebut al-munasabah bainal ayat wal ayat, keterkaitan antara satu ayat dengan ayat, keterkaitan hubungan antara satu surah dengan surah yang setelahnya. Itu mukjizat Al-Quranul Karim. Qad khaba man dassaha, sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Wa hadha yahtaju ila du'aillah subhanahu wa ta'ala. Kata musannif, ini membutuhkan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyusbital insanu ala ta'atihi. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala al-qawli as-sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala menetapkan keimanan kita, iman yang kokoh di dalam jiwa kita di dunia dan di akhirat. Fa'alaika da'iman, kata pengarang, hendaknya kita senantiasa selalu antas'alallaha, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala as-sabat wal ilman nafi', memohon istiqamah dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ilmu yang bermanfaat, wal amal salih, amal salih. Fa inna Allah qala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni, jika hamba memohon kepadaku, berdoa kepadaku, meminta kepadaku, maka Allah katakan fa inni qarib, sesungguhnya saya wahai hambaku dekat kepada kalian. Mujib, Allah menjawab, Allah menerima da'wat ad-da'i, doanya orang yang berdoa. Idza da'an, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan istiqamah. Istiqamah di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu. Kemudian ayat selanjutnya masih di surah Syams, kadzabat samudu bitaghwaha. Kaum Samud itu kadzabat, mendustakan. Siapa itu kaum Samud? Hidup pada zaman Nabi siapa? Nabi Saleh. Mereka mendustakan mukjizat Nabi Saleh. Bitaghwaha, dikarenakan keangkuhannya, kesombongannya. Ya, Samud ismu qabilah. Ya, jadi Samud itu merupakan nama qabilah. Ya.
Wa nabiyyuhum Salih alaihi salatu wassalam, dan nabi mereka adalah Nabi Saleh. Wa diyaruhum fil hijr, ya, negeri mereka dinamakan Al-Hijr. Jadi ada tempat namanya Al-Hijr, itu berada antara Mekah dan Suriah. Ya. Ma'rufatun fi tariqin nas. Haula, mereka ini, kaum Samud ini, kadzabu nabiyahum salihan, mereka mendustakan nabi mereka, yaitu Nabi Saleh. Wa nabiyuhum Salih alaihi salatu wassalam kaghairihi minal anbiya, Nabi Saleh alaihi salatu wassalam sama seperti nabi-nabi yang lainnya. Yad'uhum ila ibadatillah, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala wahdahu la syarika lah. Kama qala Allah taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi, tidaklah kami mengutus seorang rasul dari sebelum kalian kecuali kami mewahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana fa'budun, mewahyukan bahwasanya tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Da'ahum ila ibadatillah wahdahu la syarikalah. Ya, para nabi bertugas untuk menyeru, ya, umatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa a'tahu Allah Subhanahu wa taala ayatan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Saleh satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau pemberian Allah kepada nabi dan rasul itu dinamakan mukjizat. Mukjizatnya Nabi Saleh adalah diberikan seekor unta betina. Itu unta kalau diberikan air minum hari ini, besok dia sudah bisa mengeluarkan susu. Adakah unta begitu? Tidak ada. Itu mukjizatnya Nabi Saleh. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat tadullu ala nubuwwatihi, mukjizat tanda kebesaran Allah atas kebenaran kenabian Nabi Saleh. Jadi setiap nabi ada mukjizat untuk menjelaskan kepada kaumnya bahwasanya ini benar-benar adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya an-naqatul 'azimah, unta besar, unta betina besar. Alladhi tashrabu minal bi'ri, yang minum dari sumur. Yauman, hari ini, wa tasqiyahum labanan fil yaumis tsani, sehari kemudian mengeluarkan susu. Itu mukjizat. Tidak ada binatang sehari bisa mengeluarkan susu, memerlukan beberapa bulan. Tapi ini memang merupakan mukjizat Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Wa qad qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan innahu kullama jaa insan, itu beda, setiap manusia datang untuk mengambil susunya itu unta, wa a'taha minal bi'r, setiap kali manusia datang melihat unta kemudian memberikan unta itu air, biqadri a'tathu,
sesuai dengan apa yang mereka berikan, minal laban biqadri. Begitu juga dia akan mengeluarkan susu ya, sebanyak air yang dia berikan kepada unta tersebut. Jadi kalau misalkan dia berikan air kepada unta itu 1 ember, maka unta itu akan mengeluarkan susu sebanyak 1 ember biqadri. Tetapi kaum Samud kadzabat, mendustakan. Mereka tahu ini mukjizat. Tidak ada manusia yang bisa lakukan ini. Tidak ada. Tetapi mereka mendustakan. Apa akibatnya? Apa sebabnya? Bitaqwa, karena kesombongan, keangkuhan. Jadi kalau orang sudah sombong itu tertutup itu semuanya kebaikannya orang, tertutup itu kebenaran. Ya. Dianggap dirinya yang paling hebat, dianggap dirinya yang paling benar, semuanya salah. Ya. Bitaqwa ada huruf ba di situ, huruf ba-nya itu dinamakan dengan ba sababiyah. Sebab kenapa mereka mendustakan ya, mukjizat Nabi Saleh? Bitaqwa, disebabkan keangkuhan mereka. Jadi itu dikenal dengan ba sababiyah ya, 1 huruf tapi memiliki makna. Nah, itu dinamakan huruf ma'ani. Di dalam bahasa Arab ada huruf ma'ani, ada huruf mabani ya. Huruf ma'ani itu adalah huruf yang memiliki makna, seperti Hamzah, 1 hurufnya tapi memiliki makna. Apa artinya Hamzah? Bisa bermakna istifham, pertanyaan. Aqadimun abuka, apa bapakmu telah datang? Tetapi ketika huruf itu tidak memiliki makna seperti huruf hijaiyah, itu dinamakan huruf mabani. Mereka mendustakan Nabi Saleh alaihi salatu wasalam bisababi kauniha taghiyatan, dikarenakan yang mereka itu ya, melampaui batas atau sombong ya, melampaui batas ya. Kadzabat rasul, sehingga mereka mendustakan rasul. Idzim ba'asa ashqaha, ya, ketika imba'asa ashqaha ya, ada orang yang paling celaka. Imba'asa, bangkit ya, bangkit hendak membunuh, menyembelih unta tersebut, unta Nabi Saleh. Idzim ba'asa ashqaha, ketika orang yang celaka itu bangkit. Ya, mereka hendak membunuh untanya Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Ya. Hada bayanun lituqyan alladhi dzakarahu Allah azza wa jalla. Ini merupakan ya, penjelasan terhadap ya, kesombongan atau melampaui batas yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Wa dzalika hina imba'atsa ashqaha ya, intalaqa bisur'ah, yaitu mereka ya, ada seseorang dari kaum Samud itu berdiri hendak membunuh unta. Faqala lahum Saleh, ketika mereka hendak menyembelih unta tersebut, Nabi Saleh mengatakan, naqatallahi wasuqiyah, biarkanlah, jangan bunuh itu untanya Allah dan minumannya.
Ada seorang dari kaum Samud, ya umatnya Nabi Saleh, berdiri mau menyembelih untanya. Kemudian Nabi Saleh mengatakan, naqatallahi wa suqiyaha, biarkan hidup itu untanya Allah, ya, jangan bunuh. Yakni itrakun naqa, ya, tinggalkanlah unta itu, la taqtuluha, jangan bunuh dia. Wala tata'arradu laha bisu, jangan ganggu, jangan sakiti, ya. Walakin kanatin natijatu bil aks, akan tetapi hasilnya terbalik, mereka tetap membunuh unta tersebut. Orang itu tetap tidak mendengar perkataannya Nabi Saleh, mereka tetap membunuh, ya, unta. Kemudian fakadzabuhu, kemudian mereka mendustakan Nabi Saleh. Wa qalu, dan mereka mengatakan, innaka lasta bi rasul, sesungguhnya engkau Nabi Saleh bukanlah seorang rasul. Ini cobaannya para rasul berat. Kaumnya yang mengatakan, bukan kau rasul. Di depan Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Wa hakadha kullu rusulil ladzi ursilu ila aqwamihim, bukan hanya Nabi Saleh, semua rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ila aqwamihim, itu didustakan oleh kaumnya sendiri. Yasummuhum aqwamuhum bil aib, ya, kaumnya sendiri yang merespon, memberikan kritikan buruk kepada nabi mereka. Ya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Adz-Dzariyat. Qala Allah Ta'ala, kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasul, demikianlah, ya, tidak seorang rasul, ya, yang datang kepada kaumnya illa qalu, kecuali mereka mengatakan sahirun aw majnun, itu rasul adalah seorang penyihir atau mereka adalah hanya orang gila. Itu responnya, ya, kaum-kaum yang dimana diutus seorang rasul kepada mereka. Semua rasul begitu. Hingga Nabi Muhammad SAW dikatakan seorang penyihir, dikatakan seorang syair, penyair, dikatakan majnun, dikatakan orang gila. Sungguh besar, ya, cobaan para rasul. Kullur rusuli, setiap rasul, qila lahum, dikatakan kepada mereka oleh umatnya, hada sahirun aw majnun, ini adalah seseorang penyihir atau ini adalah seorang gila, orang gila. Kama qila lirrasuli alaihi salatu wassalam, sebagaimana dikatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh umatnya, innahu sahir, bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah seorang penyihir. Kadzab, Nabi itu kata mereka adalah pembohong, pendusta. Majnun, orang gila. Syair, seorang penyair. Ya, kahin, dukun, sanro. Ya. Walakin alqabus su allati yalqibuha al-a'da, akan tetapi istilah-istilah buruk yang mereka berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para rasul,
la tadurruhum, tidak memberikan dampak negatif, tidak dapat memberikan mudarat kepada para rasul. Tidak. Bal yazdaduna bidzalik. Bahkan dengan cacian-cacian itu mereka bertambah ruf'atan 'indallah, ya, kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka dicaci maki, mereka mendengar dan bersabar, maka mereka tidak terhina, tetapi pada dasarnya mereka tambah tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita semakin besar, maka semakin banyak cobaan yang kita akan hadapi, ya. Begitu juga para rasul, para nabi. Jadi ketika mau jadi orang besar, siap-siap untuk menerima kritikan, ya, cacian, cerita belakang, ya. Siap-siap, karena bukan atasan itu kalau tidak dicerita belakang, ya. Kritikan kita mendengar, itu cobaan semuanya. Bukan hanya kita, nabi dan rasul mendapatkan itu semuanya.